Silakan memimpin doa dulu sebelum kita mulai. Ya, baik kawan-kawan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Pak Guru absen dulu. Semua hadir ini kan? Kira-kira semua hadir? Uni Pak, ndak hadir. Ketua kelasnya? Habis kuotanya bede. Hah? Ada yang tidak hadir? Iya, Uni Pak, katanya habis kuotanya. Saja ya. Katanya ada belanja, Pak. Nanti mudah-mudahan di esok harinya dia bisa hadir lagi bersama kita. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang static routing dan routing dinamis. Nah, di mana kita menghubungkan kedua jaringan yang berbeda. Nah, di sini kita belajar tentang cara untuk menghubungkan jaringan menuju ke internet. Guru tampilkan dulu dia punya presentasi. Ya, sudah kelihatan? Iya Pak, sudah muncul Pak. Ya, jadi materi yang untuk hari ini tentang mengevaluasi Internet Gateway. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui informasi dari materi dan internet, peserta didik akan dapat mengidentifikasi konsep Internet Gateway dengan tepat. Yang kedua, melalui bahan ajar dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan jenis Internet Gateway. Ketiga, melalui bahan ajar dan diskusi, peserta didik dapat menentukan konfigurasi Internet Gateway dengan benar. Ya, NAT merupakan sebuah metode yang dimana perangkat jaringan komputer akan memberikan IP publik ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP privat dapat mengakses IP publik untuk terhubung dengan jaringan internet. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu IP privat dan IP publik? Nah, di sini ada implementasi NAT. Jadi dalam implementasi ini, bagaimana komputer lokal itu dapat mengakses jaringan Facebook. Jadi dalam implementasi ini router di sini sudah dalam terkonfigurasi NAT. Nah, sementara IP berwarna merah kita umpamakan sebagai IP publik. Jadi yang berwarna merah ini kita umpamakan sebagai IP publik. Dan IP yang berwarna hitam kita umpamakan sebagai IP privat. Nah, implementasinya adalah dimulai dari komputer lokal. Jadi komputer lokal 192, 168, 1.2 ini ingin mengirimkan permintaan kepada server Facebook. Nah, sebelum dia mengirimkan data ke Facebook, dia melewati router. Jadi paket itu melewati router dulu. Nah, dari router mengecek apakah sudah ada tabel NAT dalam IP privat itu atau belum. Kalau sudah ada, maka dari IP privat router merubahnya menjadi IP publik. Nah, sehingga dari IP publik itu baru bisa menuju ke server Facebook. Pada saat dari server Facebook, yang dibaca itu adalah alamat IP publik dari router. Nah, jadi pada saat dari server Facebook mengirimkan data ke router dulu, dari router dia merubahnya menjadi IP privat. Nah, dari IP privat itu baru menuju ke komputer klien. Ya, kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Pak Wawan, monitor. Ya, Pak. Misalnya apa saja peralatan yang kita butuhkan untuk mengakses internet? Laptop, HP, terus
kuota mungkin. Ya, pada saat kita ingin menghubungkan komputer kita ke internet, ternyata ada proses di mana terjadi proses NAT di situ. Pengubahan dari IP privat menjadi IP publik. Nah, di sini ada jenis-jenis NAT. Jadi ada empat jenis NAT. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi dari IP privat 192.168.0.1 ini memiliki IP publiknya adalah 203.31.218.208. Nah, jadi dalam static NAT ini satu alamat IP privat dimiliki oleh satu alamat IP publik. Lalu NAT dinamik akan menerjemahkan secara dinamik IP privat menjadi IP publik. Pada NAT jenis ini harus tersedia beberapa atau sekumpulan IP publik. Nah, jadi kalau di NAT dinamik ini kita harus memiliki alamat IP publik. Jadi beberapa alamat IP publik yang nantinya akan digunakan oleh IP privat. Jadi setiap satu IP privat mengambil salah satu IP dinamik yang sudah kita sediakan. Ya, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Apa sudah jelas? Sudah Pak, Iya, Pak, sudah jelas Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke tugas, kira-kira ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak. Mas Saiful. Iya, Pak. Saya itu pernah di sekolah itu bawa laptop. Kan bawa laptop. Itu ada kabel apa itu yang dicolokin di sampingnya itu ya, Pak? Yang untuk nyambung ke internet itu saya ndak ngatur IP, ngapa bisa langsung main internet ya, Pak? Itu saja, Pak. Ya, pada saat kita tidak mengatur IP, berarti IP yang digunakan itu adalah IP dinamik. Maka bisa langsung mendapatkan alamat IP-nya itu dari penyedia jaringan, dari ISP. Makasih, Pak. Ya, kalau tidak ada berarti kita masuk ke tugas ya. Silakan kalian mengakses Google Form-nya dengan tokennya adalah ABC. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah semua, kita masuk ke di sini ada LKPD. Nanti Bapak akan kirimkan ke link Google Drive ke Google Classroom. Nah, di sini kalian membuat VLAN dengan jaringan Internet Gateway. Ya, di sini sudah ada penjelasannya dari VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu di sini di sini ada konfigurasinya. Jadi kalian menggunakan encapsulation untuk menghubungkan dua VLAN yang berbeda. Lalu kalian menggunakan IP DHCP pool, network, default router, dan DNS. Nah, ini contohnya seperti ini. IP. Konfigurasi gateway-nya. Ya, mungkin itu saja. Nanti dikirimkan ke Google Classroom dan kalian silakan membuatnya. Untuk sebelum kita menutup, dari pembelajaran tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita tadi?
Tiap komputer harus ada NAT-nya Pak supaya bisa terhubung ke internet. Ya, betul sekali. Jadi pada saat kita ingin menghubungkan komputer ke jaringan internet, maka kita membutuhkan sebuah IP publik. Nah, di situ adalah NAT. Ya, sebelum kita mungkin itu saja sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Bahwa minta untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Ya, Pak Fuad mungkin. Ya, saya Pak. Oh ya, Pak Handi. Ya, silakan, dipersilakan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Ya, setelah pembelajaran ini, Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.